Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PKS TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dalam rangkaian Munas ke-5 PKS. Dan tamu kita kali ini tamu istimewa, yaitu Presiden PKS periode 2020-2025. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena kita ini diingatkan kembali, karena kita masih dalam masa pandemi, jadi kita masih menerapkan protokol kesehatan ya. Tidak bersentuhan tangan, terus memakai masker, terus sering cuci tangan juga gitu. Jadi teman-teman diingatkan lagi, yang hadir di sini semua memakai tanda bahwa mereka dinyatakan sehat oleh dokter karena telah mengikuti swab. Ustaz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tentunya, alhamdulillah kemarin juga udah tes sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Tentunya hari yang sangat melelahkan ya Ustaz ya. Iya, betul. Ini ada rangkaian selama beberapa hari dan ini adalah acara puncaknya dan alhamdulillah sukses Ustaz. Alhamdulillah. Sukses gitu. Nah, sebelumnya kami mengucapkan selamat juga gitu, selamat kepada Ustadz Sayhu, Presiden Ahmad Sayhu gitu. Jadi sekarang manggil Presiden. Jadi atas suksesnya gelaran Munas ke-5 PKS ini. Kemudian ini sedikit flashback, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu, ketika Ustadz Ahmad Sayhu terpilih menjadi Presiden PKS, gitu kan, di acaranya juga di tempat yang sama ini. Dan Ustadz sempat menangis Ustadz ketika diumumkan. Nah, ini apa yang dirasakan Ustadz saat itu? Iya, dirasakan betapa beban untuk jadi presiden partai ini kan berat ya. Makanya apalagi ini PKS kan banyak kader-kader yang dari sisi kelebihannya lebih dari saya. Dari sisi akademisi, dari sisi prestasi akademik ya, dari sisi jejaring, dari sisi banyak sisi lah. Saya memahami betul karena saya banyak kelemahan dibanding beberapa kader-kader yang lain yang memang lebih leading itu untuk memimpin. Tetapi ya karena saya nggak diperbolehkan juga untuk mundur ya, akhirnya saya pegang dan insya Allah ya dengan bersamaan insya Allah kita akan bersama-sama besarkan PKS ini ke depan. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk mundur. Nggak ada kesempatan, ya udah. Jadi udah harus jadi. Iya. Gitu. Nah, makanya kita ya udah pegang dan kemudian kita minta dukungan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, hampir seluruhnya memberikan support dan dukungan secara all out. Makanya kerja-kerja 1 bulan ini termasuk dalam penyiapan Munas ke-5 ini, alhamdulillah supportnya luar biasa. Iya, sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Ustadz, tadi kan di awal itu ada sholawat dari Ustadz ya gitu. Iya. Suara pribadi itu. Iya. Ini kan kami selama ini mengenal Ustadz tuh suka menyanyi juga gitu. Iya. Makanya ditampilkan tadi. Nah, ini beberapa video menyanyi Ustadz itu mendendangkan lagu itu ada beberapa yang viral Ustadz. Iya. Nah, itu ada ini nggak kepingin bikin single atau album gitu? Yang bikin viral video-video saya PKS TV. Oh, sebelum itu saya bikin video tuh udah 2 tahun yang lalu udah. 2 tahun yang lalu, memang sebagiannya nggak terpublis dengan baik ya. Ya karena memang itu tadi buat konsumsi ya pribadi dan beberapa orang saja ya. Tapi setelah kemudian ada anak-anak milenial yang menangani itu, akhirnya ternyata banyak yang mempublish sehingga akhirnya menjadi viral. Viral itu. Ya, mudah-mudahan lah ke depan masih ada beberapa lagu lagi yang memang saya sudah buat ya, tapi mungkin ya dalam pentahapan ke depan mudah-mudahan. Bahkan ini ada satu video lagu Ustadz itu yang dijadikan buat senam itu loh Ustadz. Oh iya. Itu juga viral juga Ustadz itu. Iya, itu peninggalan Pilkada Jawa Barat. Pilkada Jawa Barat. Jadi kita sedikit mengenang sana ya. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Ustadz mulai menyanyi itu? Saya sebenarnya nggak bisa menyanyi ya. Cuma dulu kalau saya memang tilawah Quran itu bisa saya. Jadi taghani ya, membaca Quran dengan dilagukan ya, ada bayati, sikah, hijaz gitu ya. Jadi nah, itu dari situ ya?
Iya, memang aslinya sih dari situ. Dulu saya pernah juara di Kabupaten Cirebon, juara 1 untuk tingkat anak-anak. Tapi setelah remaja dewasa itu nggak pernah ikutan lagi. Nggak didalami gitu. Nggak didalami. Ya cuma baru-baru ini aja saya kemudian ketemu dengan beberapa seniman dan akhirnya suruh Mulai buat lagi. lagu. Iya, ya udah kita mulai. Ada beberapa lagu yang ini. Iya, alhamdulillah. Oke, ini setelah kemarin diumumkan ke Ustadz ya, nah, terus Ustadz itu keliling ke berbagai daerah. Iya. Nah, ini yang menarik nih, bocorannya itu staf itu sampai di shift, Ustadz, karena kelelahan gitu. Nah, kok bisa Ustadz nggak merasa lelah gitu? Iya, sebenarnya sama-sama juga lelah. Cuma ya karena melihat kader yang begitu semangat ya, kelelahan-kelelahan juga terkurangi ya. Yeah. Jadi ya dalam dakwah itu ada yatamatta fi mata'ibid dakwah, menikmati kelelahan-kelelahan dakwah. Yeah. Jadi kita harus menikmati kelelahan-kelelahan itu. Sama-sama lelah. Kemarin saya rekaman lagu juga kelihatan lelahnya. Itu lagu Ya Maulana itu. Lelah sekali. Tetapi ketika ini kan kita ditarget dengan waktu. Kita melihat bahwa pilkada ini 9 Desember itu udah harus dilangsungkan. Sementara kita ingin memberikan support terhadap kader-kader yang maju dari PKS ya untuk bisa mereka struggle di lapangan. Nah, itulah makanya tempat-tempat yang kita prioritaskan untuk datangi sampai 9 atau 8 Desember ini. Nah, kita ingin pastikan bahwa struktur bekerja, kemudian juga pejabat publiknya bekerja, dan kader serta simpatisannya itu bekerja untuk pemenangan pilkada itu. Nah, ini yang kita lakukan di dalam safari pemenangan pilkada. Alhamdulillah, di mana kita mendatangi tempat-tempat itu, ya semua merespon bagus, luar biasa. Luar biasa. Contoh misalnya ketika kita ke Kendari, dari mulai turun di bandara sampai ke kota Kendari, itu dipasang bendera-bendera terus sampai ke kotanya. Itu dipasang rupanya, saya tanya berapa itu bendera yang terpasang, 15.000. Masya Allah. Kayaknya mau ngabisin stok juga bendera lama. Biar keluar juga. Keluar semua. Yang kedua baliho-baliho ucapan selamat datang habis itu papan-papan iklan itu. Keluarin aja semua. Keluarin ya? itu. Yang datang ya. Iya, malah yang nggak sempat bikin di situ bikin secara sendiri. Yang menariknya nih, ketika Ustadz pergi ke daerah-daerah tersebut, ternyata dijadwalkan goes gitu. Bagian. Nah, ini mungkin bagian olahraga kesukaannya kali ya Ustadz ya. Jadi goes juga kan bagian dari kebugaran ya. Kalau kita dipacu dari pagi sampai sore. Apa? Favorit nggak? Iya, favorit. Olahraga yang direkomendasiin dokter ke saya itu 2 sebetulnya, goes sama renang. Gitu. Cuma yang renang ini kan situasi sekarang juga banyak agak nggak kondusif. Iya, betul. Ya paling goes aja. Nah itu kalau goes terjauh dan yang tak terlupakan itu pasti. Jadi saya waktu jadi wakil wali kota ngadain acara namanya Patriot Adventure gitu ya. Jadi itu berkeliling dari kota Bekasi, finish juga nanti kota Bekasi. Ada 3 tingkatan. Pertama ada yang 50 km, terus ada yang 100 kilo, ada yang ini 200 kilo. 200 kilo? Sir? Iya, nah saya ikut yang pertengahan aja, 100 kilo. Dan yang terjauh itu 100 kilo? Ya, sekitar itu. Dan itu yang tak terlupakan itu? Sir? Iya. Saking jauhnya mungkin. Dan ini apa? Ini ada pertanyaan selanjutnya itu, kan tadi launching buku Ustadz. Iya. Nah ini saya tuh melihat akhir-akhir ini kayaknya ada beberapa ide-ide Ustadz, gagasan satu yang dibukukan nih. Iya, betul. Nah, ini sambil aktif di DPR, Ustadz mampu membuat buku sekaligus ya gitu kan. Ini udah padat di sana gitu. Nah, ini gimana tips produktif nulis di tengah kesibukan sebagai anggota, apalagi sekarang sebagai presiden PKS itu lebih sibuk lagi pasti. Iya, kalau memang sendirian berat ya. Makanya itu saya minta bantuan beberapa orang. Kayak misalnya TA saya kan di DPR ada 5 tenaga ahli saya. Ya minta juga untuk bisa mempersiapkan. Saya misalnya saat bicara dalam satu kesempatan, dia merekam, dia menuliskan, dan pembicaraannya itu ya esensinya adalah esensi pembicaraan saya. Hal seperti itu sangat mungkin ya.
Dan itu saya lakukan dari dulu. Saya di DPRD Provinsi nerbitin satu buku di DPRD Provinsi. Satu buku ya? Iya, ketika di Wakil Wali Kota saya juga bikin buku Bekasi Rumah Kita. Kemudian seluk-beluk tentang Car Free Day Kota Bekasi. Jadi banyak itu. Kemudian di DPR RI ini saya bikin setiap masa sidang satu buku. Setiap masa sidang? Iya, jadi ini udah masa sidang setahun 5 kali. Setahun 5 kali. Ini setahun 5 buku. 5 buku ya? Jadi masa reses, itu sangat produktif. iya, ketika saat reses saya bagi ke konstituen. Nah, itu luar biasa dampaknya ya. Konstituen-konstituen saya paham apa yang dikerjakan oleh anggota dewan dalam satu masa sidang itu. Karena di samping itu dia Iya, baca buku juga. baca buku. Misalnya kaitan bagaimana perjuangan untuk membela ya kaitan mengawal RUU HIP. Itu, Ya, itu satu buku saya persis sempat itu. baca itu. Iya. Ada lagi kaitan dengan pembelaan terhadap Omnibus Law. Nah, jadi ini akan terkawal dengan baik karena terekam jejaknya di dalam buku itu. Dalam buku. Oke. Ustaz, sebagai presiden partai Iya. Saat ini apa fokus PKS 5 tahun ke depan selama masa pemerintahan Ustaz? Insya Allah seperti halnya yang sudah saya sampaikan ke beberapa media, bahwa sejak saya dicanangkan jadi presiden partai, itu saya juga memprogramkan agar ke depan kita ingin mempersiapkan kepemimpinan nasional dengan basis kepemimpinan daerah. Jadi kita melihat suasana seperti sekarang ini lemahnya kepemimpinan di tingkat nasional ya. Dan ini tentu peluang bagi PKS untuk di 2024 mudah-mudahan bisa ada kader-kader yang dicalonkan untuk bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita akan bekerja mencari siapa sosok pemimpin nasional yang kiranya layak untuk dicalonkan ke depan. Jadi mulai sekarang, mulai dibidik ya? Iya, oleh karena itu pejabat-pejabat publik yang sekarang ini sudah duduk di jabatan publik, yaitu adalah tokoh PKS. Saya bilang jangan sampai kemudian dilepaskan itu ketokohannya. Nah, begitu juga pejabat publik yang memang sudah menyelesaikan jabatannya, terus ketokohannya itu dipertahankan. Nah, sehingga terus bisa ditingkatkan. Nah, ini yang harapannya ketika nanti ada pilkada, ada juga pemilu, termasuk pilpres, kita nggak kesulitan untuk mencari siapa yang layak untuk dicalonkan. Tidak dorong-dorong lagi. Iya, insya Allah. Kayak Ustadz didorong jadi presiden. Ya, alhamdulillah udah presiden partai kalau saya. Iya. Oke. Dalam Munas kali ini itu meluncurkan tagline bersama melayani rakyat dan gerakan PKS pelayan rakyat. Iya. Nah, ini apa terjemahan dalam aksi nyatanya itu nanti ke depan seperti apa? Saya kira banyak aksi-aksi nyatanya, apalagi dalam suasana COVID-19 ini, di mana kita ingin meminta kader dan simpatisan PKS untuk lebih dekat memberikan perhatian terhadap dampak COVID-19 itu. Dampak ini bukan hanya sekedar kesehatan. Ya kesehatan iya, tapi juga yang dampak berikutnya adalah kaitan dengan ekonomi. Maka ekonomi itu harus diberdayakan betul. Makanya saya mengangkat anak milenial, Dr. Gamal Albin Said ini, dia adalah ahli sosiopreneur. Dengan harapan sekarang banyak anak-anak muda yang menganggur ya, yang nggak punya pekerjaan, ada yang udah pekerjaan juga di jobless gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus persiapkan mereka bisa survive. Nah, itulah dengan bagaimana menghidupkan peluang-peluang bisnis, karena memang mereka itu tumpuan harapan ke depan. Seperti Dr. Gamal yang menciptakan peluang sendiri dia. Betul. Nah, ini kreativitas ini. Nah, mungkin kita ingin berharap keberadaan Dr. Gamal nanti akan bisa meningkatkan peran-peran PKS ya dalam kiprah-kiprah tadi, memberdayakan anak-anak muda untuk bisa survive menyongsong masa depannya. Oke, ini mungkin lebih ke sebagai sikap politik PKS ya gitu. Dalam ketika baru dilantik, Ustaz menyatakan bahwa PKS akan menyatakan sikap konsisten untuk di luar pemerintahan. Iya. Nah, apakah dalam Munas kelima PKS ini itu mempertegas pernyataan tadi? Ya, saya pertegas tadi, saya catatkan dalam pidato saya bahwa PKS tetap akan konsisten berada di oposisi.
Kenapa oposisi ini bukan sekedar asal beda dengan pemerintah ya. Kalau pemerintah memang memberikan kebijakan yang bagus ya kita apresiasi. Kalau pemerintah ternyata kebijakannya tidak menguntungkan rakyat, bahkan lebih merugikan rakyat, ya kita kritisi. Contoh beberapa hal yang kita kritisi adalah RUU HIP ya, haluan ideologi Pancasila, RUU Cipta Kerja. Nah, ini kita kritisi, habis termasuk penanganan pandemi COVID-19 juga kita kritisi. Kenapa? Karena ada harapan kita ingin harusnya penanganannya bisa lebih baik lagi. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan pemerintah dengan baik gitu. Oke. Ini ya alhamdulillah mungkin beberapa pertanyaan tadi menjadi gambaran bahwa PKS ke depan seperti apa. Satu lagi Ustadz, mungkin closing statement pernyataan Ustadz kepada kader PKS seluruh Indonesia. Ya, kepada para kader PKS di seluruh Indonesia saya berharap bahwa mari kita mulai kepemimpinan ini dari diri kita sendiri masing-masing, dan kita perkuat kekokohannya di dalam tengah-tengah keluarga kita, karena keluarga kita adalah sebagai satu miniatur dari kehidupan di masyarakat dan di negara. Maka itu hadirlah menjadi pemimpin di tengah keluarga, dan seorang ayah hadir sebagai pemimpin di keluarganya, seorang ibu siap untuk mengkader anak-anaknya, sehingga insya Allah ke depan kita akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Dan saya berharap pada kader dan simpatisan PKS, mari kita menangkan Pilkada 2020 ini, karena ini adalah anak tangga bagi sukses kita di 2024. Kelalaian kita atau abai kita dalam mempersiapkan 2020 dalam Pilkada ini tentu dampaknya akan berat untuk mencapai target-target yang akan kita inginkan di tahun 2024, di mana targetnya cukup besar ya, yaitu minimal 15%. Jadi bayangkan sekarang 8,4%, jadi hampir 2 kali lipat, ya 2 kali lipat lebih ini. Nah jadi cuma saya melihat bahwa optimisme ini karena melihat antusiasme masyarakat juga, termasuk juga anak-anak milenial ketika menyambut PKS hari-hari ini, akhir-akhir ini. Mereka semangat. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Ahmad Sayhu, Presiden PKS periode 2020-2025. Demikian pemirsa, ngobrol santai kita pada sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.